منيتي عصام رامي أغضب الزهور منيتي عصام رامي أغضب الزهور ورب السلام يا زكي الجدود ورب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ذهبي يا مع الجود وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود يا طراز الكون إني أشك مصفها يا طراز الكون إني أشك مصفها مكرم والمدح فني يا بدر تمام مكرم والمدح فني يا بدر تمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا علي الجنان يا سراج الأنبياء يا علي الجنان يا إمام الأنبياء إن قلبنا يا إمام الأنبياء إن قلبنا طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود اصرف الأقراض أني أسنني سقام اصرف الأغراض أني أسنني سقام فيك قد أسأت ظني يا سامي الأهود فيك قد أسأت ظني يا سامي الأهود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما
مدين الجود وأنادي يا آمين يا مدين الجود فيك قد أحسنت ظني يا سمي العود فيك قد أحسنت ظني يا سمي العود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يكفي يا نور الله إلا إن هجري طال يكفي يا نور الله إلا إن هجري طال سيدي والعمر ولا جد بالوسن جود سيدي والعمر ولا جد بالوسن جود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا مدين الجود وأنادي يا تهامي يا مدين الجود اللهم صل وسلم وبارك على يا أهل بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة باعت من هبكم يكفر بما قال تمنى في رضا رب يمسي في صباها وممساه فيحسن مطالبه وما كان كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا
يشفى من المحتار في يوم لقيا يريد الحوت فيسقي بالكاس مما حوت صفي مصفى دائم الواب ما أهلا حوطها القلب والله ما سيد الرسول مقبول الدعاء يا مولاي ما خلق ربنا في المدينة يعتكف في مصلى بالحبيب المصطفى لك القدار والجاه أدرك على من في قصيدة وما والعنيف صلوا على من حبه الله وسماه خاتم الرسول من علموا علما وأسماء خاتم الرسول من علم علما وأسماء سيدي رسول الدعاء عند
خاتم الرسول مقبول الدعاء عند سيد الرسول مقبول الدعاء عند الحمد لله رب العالمين. Pelajaran mon. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan keselamatan, masih diberikan keistiqomahan. Kita duduk di majelis ini, di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, di malam Ramadan. Insyaallah malam ini turun keberkahan, diampuni dosa-dosa kita, dan insyaallah pada malam hari ini kita dipandang oleh Allah, dipandang oleh Nabi, dipandang oleh malaikat, bahwasanya kita tergolong orang-orang atau umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bulan Ramadan, malam ke-16. Tidak terasa, seperti itulah umur, seperti itulah waktu. Jika kita isi dengan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu akan cepat berlalu, namun akan tersimpan di sisi Allah. Tapi jika kita melakukan sesuatu yang tidak manfaat atau bahkan melakukan keburukan, maka lama berlalu dan keburukan tersebut tetap disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kebaikan yang kita jumpai itu terkadang cepat berlalu. Kita mengenal orang-orang baik yang kita kenal terkadang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Karena ketika seorang yang soleh, orang alim, ulama itu dipanggil Allah, tandanya orang itu dicinta Allah, sehingga Allah ingin berjumpa dengannya cepat-cepat. Sudah, kasihanlah engkau jangan di bumi, yang dimana bumi itu hina, bumi itu penuh dengan kepayahan, maka saya akan panggil engkau wahai pemilik, wahai ruh yang mendiami jasad tersebut, datanglah kepadaku, maka wafatlah orang tersebut. Maka jika jenengan sudah yakin, bertekad bulat untuk meneruskan perjuangan dakwah baginda Nabi, dan itu di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah, maka jenengan juga harus siap jika sewaktu-waktu ya engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan daripada orang-orang yang baik itu umurnya pendek. Siap ya? Siap lah. Orang-orang baik itu hanya umurnya pendek loh. Ya. Tapi mereka yang mendurhakai Allah, yang banyak melakukan sesuatu yang tidak baik, meninggalkan perintah-perintah Allah, diberikan umur panjang. Adilnya Allah. Namun mereka yang bertakwa di jalan Allah, berhijrah dari dirinya yang tadinya gelap menuju terang, dari dirinya yang tadinya bodoh menjadi orang yang tahu. Karena Allah biasanya umurnya enggak lama itu. Nah, orang-orang yang seperti kita seperti ini, itu biasanya umurnya enggak lama. Biasanya. Dan nanti ini menjelang Lebaran, nanti itu banyak orang-orang disiarkan wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah nanti kita yang disiarkan di musola atau di masjid, ataukah keluarga kita, ataukah tetangga kita, kita harus siap itu. Coba di antara antum lihat hikmah di setiap bulan Ramadan dari tahun kapanpun,
Itu di bulan Ramadan, mau menjelang Ramadan banyak orang wafat, banyak orang meninggal. Dan nanti menjelang Idul Fitri banyak orang meninggal. Coba di KTG jenengan KTG, jenengan ingat-ingat dari tahun Ramadan kemarinnya lagi kan seperti itu. Menjelang Ramadan banyak orang-orang wafat dikumandangkan, disiarkan di musola masjid. Dan menjelang Idul Fitri, apa 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 3 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, itu juga banyak orang-orang wafat. Mudah-mudahan kita sudah siap sama hal itu. Ya, makanya siap nggak siap. Kalau ajal sudah datang, ya kita siap. Ya, makanya jangan nunda kebaikan. Siap nggak siap, kalau ajal menghampiri, ya kita harus siap. Nggak bisa ditunda walau sedetik pun. Nggak bisa dimajukan walau sedetik pun. Kalau sudah waktunya tiba, ya tiba. Maka persiapkan itu, karena kita nanti juga akan merasakan. Syukur-syukur kita dipanggil, siap gak siap dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan menanamkan niat baik setelah melakukan kebaikan. Wafat husnul khotimah. Makanya minta keistiqomahan sama Allah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi seperti itu. Di antara keutamaan menuntut ilmu dan hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu ialah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa ingin berkumpul duduk dengan Nabi di dunia, maka datangilah itu majelis ilmu. Enggak ada satupun di muka bumi ini mendirikan majelis ilmu atas nama pribadi. Itu bukan majelis dia, ini juga bukan majelis saya. Karena pemilik majelis itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi itu majelis ilmu. Jika jenengan ingin duduk bersama Nabi, jenengan tidak melihat wajah Nabi, ingin duduk bersama Nabi, mendapatkan keberkahan Nabi, maka duduklah, datangilah itu majelis ilmu, terlebih majelis ilmu para habaib. Pernah duduk dengan Nabi? Tidak. Pernah lihat wajah Nabi? Tidak. Terus bagaimana biar dikatakan kita pernah duduk dengan Nabi, dapat keberkahan Nabi? Ya, maka datangilah majelis ilmu. Ya, majelisnya ilmu, majelisnya para ulama, khususnya majelisnya para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menuju majelis ilmu, satu langkah pertama itu diampuni segala dosanya. Satu langkah pertama, engkau keluar dari rumah, baru satu langkah pertama itu turun ampunan, dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah. Ya. Langkah kedua berikutnya ditulis pahala hingga dia pulang dari majelis ilmu. Kamu mau kemana Pak? Mau hadir, daripada di rumah tidur. Bismillah, niat thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Di mana? Di majelis. Majelis siapa? Majelisnya habaib. Siapa? Habib Muhammad Baqir Al-Habsyi. Siapa? Dzurriyyatun Nabi. Saya di sana ingin menemui cucunya baginda Nabi. Mumpung ada di desa Penar, saya ingin tabarukan dengan beliau, ingin cari berkahnya beliau, karena beliau darahnya bersambung kepada Nabi. Saya tidak melihat wajah Nabi, saya tidak bisa duduk dengan Nabi, saya tidak bisa menjabat tangan Nabi, tapi setidaknya saya bisa duduk dengan cucu beliau, bisa duduk dengan keturunan beliau, bisa berjabat tangan dengan tangan beliau, bisa mengambil ilmu beliau. Sama saja saya telah mengambil ilmu dari baginda Nabi, duduk bersama baginda Nabi, dan menjabat tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka majelis ilmu ialah itu milik Rasulullah SAW, mutlak punya Rasulullah. Maka ketika saya ditanya, ini majelis punya sama, bukan punya saya, punya Nabi.
Karena saya di sini mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu, saya mengamalkan apa yang Nabi sampaikan. Saya mengambil warisan Nabi, ilmu. Dan orang yang hendak keluar itu dari rumah, niat untuk menuntut ilmu di majelisnya para habaib, mengambil ilmu darinya, duduk dengannya, karena ia meyakini para dzurriyyatun Nabi itu bersambung darahnya kepada Nabi, maka satu langkah kakinya ia keluar, baru satu langkah kaki pertama melangkahkan kaki dari rumah itu, lewat pintu baru satu langkah itu, langsung malaikat beristighfar kepada Allah, memintakan ampun pada waktu itu juga di langkah pertama kaki yang kita langkahkan. Ya Rabb, ini orang hendak hadir di majelisnya para habaib menuntut ilmu. Ampunilah segala dosa-dosanya, Allah ampuni itu. Setelah itu, langkah selanjutnya engkau datang sampai duduk di sini, sampai nanti engkau pulang itu, setiap langkahnya pahala itu. Satu langkah pertama diampuni dosa jenengan, para malaikat beristighfar memintakan ampun kepada orang yang hendak menuntut ilmu, keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, majelis Rasulullah. Satu langkah kaki pertamanya dinilai sebagai apa? Diampuni segala dosa. Langkah-langkah selanjutnya sampai kepada majelis ilmu, ia duduk mendengarkan ilmu sampai pulang itu setiap langkahnya pahala itu. Ya, setiap langkahnya pahala hingga dia pulang dari majelis ilmu. Dan orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu itu diberikan pahala seperti ia naik haji dan umroh sing mabrur. Wes, satu kali jenengan hadir majelis ilmu, duduk mendengarkan ilmu, ya, maka sama Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala seperti orang yang telah berhaji dan berumroh yang mabrur atau diterima. Haji ini jenengan, umroh jenengan diterima, padahal jenengan orang tahu berokabah. Sepisan teka majelis ilmu, majelis para habaib, karo Gusti Allah metune jenengan kuwi dihitung wong sing wis munggah kaji sepisan, wong sing wis umroh sepisan, tur sing munggah kajine umrohe mabrur diterima Gusti Allah. Bagaimana kalau setiap hidup jenengan hadir majelis ilmu itu? Coba. Hah? Iya kan? Ya. Orang yang hadir majelis ilmu, menuntut ilmu, itu dimudahkan jalan menuju surga. Yang lainnya pada kepleset karena jenengan gemar menghadiri majelis ilmunya para habaib dan lain sebagainya, baik di bulan Ramadan atau di bulan yang lain-lainnya, tidak meninggalkan, mengistiqomahkan duduk di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah, mengambil ilmu dari majelis tersebut, maka nanti ketika semua dikumpulkannya melewati jembatan Syiratul Mustaqim, melewati syirat itu jembatan, banyak yang susah, gelantungan, kepleset, jenengan jalan menuju surganya dimudahkan itu sama Allah. Ya. Dan barang siapa ingin melihat orang-orang yang ahli surga, maka lihatlah mereka yang berbondong-bondong ketika keluar dari majelis ilmu, itulah ahli surga seperti itu. Kalau jenengan ingin lihat orang ahli surga, itu ketika ini selesai majelis, makan rampung selesai kan pada keluar berbondong-bondong. Wih, wong ahli surga besok kayak wih. Nah surga wih berbondong-bondong masuk sama kayak orang hadir majelis selesai. Ketika engkau ingin melihat ahli surga, orang yang di surga seperti apa, maka lihatlah mereka yang duduk di majelis ilmu, belajar ilmu di majelisnya para habaib, terus selesai majelis ia keluar berpamitan dengan pemimpinnya, pulang berbondong-bondongan itu. Itulah ahli surga seperti itu. Ada orang sembarangan ya. Ya. Jadi banyak sekali daripada keutamaan kita duduk hadir di majelis ilmu. Tidak tua, tidak kecil, tidak muda, tetap semangat, punya himah. Himah itu berarti semangat yang keras.
semangat yang keras, kemauan yang tinggi, itu namanya himmah. Lah, seorang penuntut ilmu, seorang murid, seorang yang cinta ilmu, cinta dengan Nabi, cinta dengan warisan Nabi yang berupa ilmu itu. Karena nggak ada warisan Nabi kecuali ilmu ya. Ingat itu, Nabi nggak meninggalkan apa-apa kecuali ilmu. Adanya akhlak karena ilmu. Coba jenengan bagaimana cara mau berakhlak, beradab kalau nggak punya ilmunya, nggak tahu ilmunya. Adab masuk kamar mandi nggak tahu ilmunya, bagaimana akan beradab. Ada makan yang baik menurut Rasulullah, kalau nggak belajar bagaimana tahu akan beradab dan berakhlak. Maka dengan ilmu. Walaupun kedudukan adab dan akhlak lebih tinggi daripada ilmu, namun tidak akan mungkin adanya adab dan akhlak kalau tidak ada ilmu. Terus orang ya yang hadir di majelis ilmu bukan hanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, itu satu langkah kaki pertamanya ketika keluar dari pintu rumahnya. Setiap langkah selanjutnya itu dihitung sebagai pahala, dan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang telah naik haji diterima Allah, dan orang yang telah naik umroh diterima Allah. Itu satu kali. Bagaimana seumur hidupnya jenengan ngaji ya. Majelis ilmu juga disebut sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman surga itu. Dan majelis ilmu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya Allah. Oh, majelis ilmunya saja yang dibanggakan. Jenengan, nama jenengan Suratni, nama jenengan Tarjo, Bapak Tarjo dibanggakan Presiden Republik Indonesia, bahagia enggak? Presiden Indonesia mengumumkan ada orang baik namanya Tarjo di hadapan rakyat yang sangat banyak. Jenengan pasti merasa bangga, senang. Namanya disebut Pak Presiden Indonesia. Kalau enggak lurah saja senang jenengan. Lah, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang belajar ilmu di majelis ilmu, di majelisnya Nabi, majelisnya Rasulullah, itu Allah membanggakan siapa saja yang duduk di majelis ilmu, di majelisnya para habaib, dia menuntut ilmu. Allah membanggakan nama-nama ini jenengan disebut di hadapan para malaikatnya. Sedangkan para malaikatnya Allah jumlahnya terbatas, banyak sekali. Hei, apakah engkau ingin melihat hambaku yang taat, hambaku yang mengikuti pemimpinnya, kekasihku Nabi Muhammad? Lihatlah mereka yang duduk, lihatlah mereka yang duduk istiqomah di majelis ilmu. Allah mengatakan seperti itu kepada para malaikatnya. Nama orang ini jenengan, ini namanya disebut loh. Satu-satu itu tidak akan tertinggal, disebut semua. Makanya saya sering mengatakan, setiap ada perkumpulan ilmu, majelis ilmu yang benar, terlebih lagi majelisnya para habib itu dikelilingi itu malaikat itu mengelilingi. Cuma sayang kita nggak melihat, makanya iman. Ya. Jadi Allah itu membanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu dan membanggakan majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Dan keutamaan ilmu, keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu menuntut ilmu agama, itu seluruh makhluk di bumi, seluruh makhluk ya. Perkataannya seluruh makhluk, makhluk kan berarti ciptaan itu, banyak kan makhluk di bumi. Ada binatang, ada burung-burung, ada ikan-ikan di laut. Ada pohon-pohon, ada batu-batu, itu kan makhluk. Batu makhluk, burung makhluk, binatang buas makhluk, ikan yang ada di laut makhluk. Seluruh makhluk yang ada di bumi dan seluruh makhluk yang ada di langit itu semuanya memintakan ampun. Ya Allah, ampunilah orang yang duduk di majelis ilmu. Dongak naku ya, men dosa naku diampuni. Dongak naku ya, men kaya. Dongak na aku ya, men berkat. Jaluk dongarung siji. Ki seluruh makhluk, baik yang ada di bumi ataupun di langit, beristighfar memintakan ampun kepada para penuntut ilmu yang giat mengistiqomahkan, mendawamkan, membiasakan duduk di majelis ilmunya para alim, ulama atau para habaib. Makhluk yang ada di bumi ataupun di langit. Makhluk yang ada di bumi apa semua? Tanah, batu, angin,
ya, air, ikan-ikan, binatang, manusia, itu mendoakan semua. Kepada siapa? Kepada mereka yang giat menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu juga seakan-akan dia telah mengambil warisan nabi-nabi, ya, karena warisan yang ditinggalkan nabi itu bukanlah harta tapi ilmu. Dan keutamaan yang selanjutnya orang hadir di majelis ilmu, terlebih lagi khususnya majelis ilmunya para habaib yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, itu doanya yang dipanjatkan akan diijabah Allah. Doa yang dipanjatkan, hajat yang dipanjatkan di dalam majelis itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hadir majelis ilmu, antum meniatkan di dalam majelis hajat-hajat urusan dunia ataupun akhirat disebutkan dalam hati jenengan itu. Kenapa? Ini taman surga, ini majelisnya Rasulullah, di sini ikatannya ilmu, yang dimana ilmu warisannya Nabi. Maka minta hajat itu dalam majelis ini, minta hajat dalam hati, batin. Ya Allah ya Rabb, anak aku baldung di dadekang insyaallah. Ya Allah ya Rabb, aku beriang-beriang disehatna ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku susah dimudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku ndablek digiatkan dalam taat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya, aku tolong oleh jodoh, temunan jodoh sing terbaik yang datangnya darimu ya Allah. Di majelis seperti itu niat yang baik-baik, minta hajat dunia akhirat. Ya Allah, keluargaku yang sudah meninggal, kakakku, bapak, ibuku yang sudah meninggal, tolong ampunilah kesalahan mereka ya Allah, dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kematian bapak ibuku, saudaraku, keluargaku, sahabatku, teman karibku sebagai pelajaran untukku, agar aku semakin menjadi pribadi yang lebih baik ya Allah. Seperti itu, ya, mumpung di dalam majelis, mumpung di majelisnya Rasulullah, mumpung di majelisnya para habaib, dan mumpung jenengan masih diberikan kemudahan untuk duduk di majelis seperti ini, maka minta itu yang banyak, yang baik-baik di dalam hati, urusan hajat dunia ataupun akhirat, ya, dikabulkan segala doa yang dipanjatkan di dalam majelis. Terus orang yang menuntut ilmu, gemar hadir majelis masa hidupnya, itu ia dinilai sebagai atau mendapatkan pahala dari Allah sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila di hati seseorang selalu berniat menuntut ilmu dalam hidupnya, di hati ini jenengan, di hati saya, setiap hari ingin menuntut ilmu terus. Saya rindu dengan ilmu, saya rindu dengan majelis, saya nggak mau jauh-jauh dari majelis, saya ingin selalu bertemu dengan guru. Punya niat seperti itu. Saya selalu ingin duduk dengan orang-orang soleh, saya selalu ingin duduk di dalam majelis, mendengarkan ilmu darinya. Ketika di hati seseorang selalu berniat menuntut ilmu sampai kematiannya, dan seandainya ia mati di perjalanan, maka ditulis baginya pahala orang yang mati syahid. Jenengan meninggal dalam keadaan punya niat mengistiqomahkan hadir majelis ilmu, menuntut ilmu, wafatin jenengan bawa niat itu, mendapat pahala seperti halnya orang yang mati syahid. Dan orang yang belajar satu ayat Allah itu diberi pahala 100 rakaat sholat sunnah. Jenengan belajar di majelis satu saja ayat Allah nih, seperti kayak kemarin Ustadz Wahidi tak suruh bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 55. Beliau membacakan, lantas saya menjelaskan, menerangkan. Itu kan berarti mempelajari satu ayat. Itu yang mendengarkan, saya yang menyampaikan, Ustadz Wahidin yang membacakan, itu mendapat pahala 100 rakaat sholat sunnah. Satu ayat toh itu di dalam majelis dipelajari, dibacakan.
mendapatkan pahala 100 rakaat sholat sunnah. Itu baru satu ayat dipelajari, disampaikan, dibaca, sudah dapat pahala 100 rakaat sholat sunnah. Seumur umur saya tidak pernah sholat sunnah sampai 100 rakaat. Tahun sekali itu pun Ramadan, ya 23 rakaat tarawih, itu selesai. Selain itu ya sedikit, ya sampai 100. Dan jika belajar satu bab dari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maksudnya gimana? Jangan duduk nih. Saya kan ini lagi membahas satu bab. Bab apa? Orang yang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Yang menjelaskan kan saya, yang mengajarkan saya. Jangan mendengarkan saja karo ngantuk. Saya menjelaskan satu bab ilmu tentang keutamaan orang menuntut ilmu, temanya tentang keutamaan ilmu. Saya menjelaskan, maka saya dan jenengan itu sudah ditulis oleh Allah lebih baik daripada 1000 rakaat sholat, 1000 rakaat sholat sunnah. Berarti kita telah mendapatkan, ya, 1000 rakaat sholat sunnah. Bayangkan, pernah ora sholat sunnah 1000 kali? Pernah boten? Ya tunggu dengkule ucul. Wis ucul dibaut. Tunggu baut ana sing 2000 sing dawa men dengkule ora ucul. Ya, bayangkan itu. Orang yang mempelajari satu bab ilmu, mendengarkan penjelasan satu bab ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa kali engkau hadir di majelis selama bulan Ramadan? Hitung aja berarti berapa ribu kali engkau dapat lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan berapa kali engkau diampuni dosanya selama hadir majelis? Berapa kali engkau selama bulan Ramadan? Makanya tidak salah apa yang disampaikan para ulama, satu kali engkau hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, itu pahalanya sama saja engkau beribadah selama 1000 tahun. Satu kali itu umurnya lah gak 1000 tahun, 40 tahun di Allah alam bisawab. 50 tahun ya Allah alam, arfaham anjuk mau 50 tahun apa orang. Satu kali hadir majelis ilmu nih. Makanya kan sangat sayang orang yang meninggalkan itu. Malam Lailatul Qadar saja lebih baik daripada 1000 bulan. Ini jenengan satu kali hadir majelis ilmu, ya sudah diganjar oleh Allah ibadah selama 1 tahun. Bayangkan itu, 30 hari berarti 30 tahun. Jenengan tekaki ya, niat ikhlas karena Allah, karena Nabi, ingin duduk bersama Nabi, ingin dapat berkahnya Nabi, ingin hadir di majelisnya Nabi. Maka jenengan sudah dihitung itu ibadah selama 1 tahun itu. Bayangkan kalau 30 hari seperti itu bagaimana itu? Ternyata amal-amal yang kita anggap sepele sunnah seperti ini, kita sudah melakukan sholat tarawih di rumah, kita sudah berpuasa dari pagi sampai terbenamnya matahari. Ternyata amal-amal ini seperti ini yang diterima, yang bisa menjadi sebab menjadikan kita dapat syafaat Nabi. Makanya kita untuk perbanyak amal, terlebih lagi yang sunnah itu. Gampang kan? Nanti saya 1 kali aja nggak berangkat, nggak apa-apa lah. Kalau sudah seperti itu nanti malas datang, ya. Jadi orang yang mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Itu tadi diambil dari mana? Hadis baginda Nabi sendiri, ya. Kalimat ataupun itu tadi diambil ya, ilmu-ilmu tadi ya, fadilah-fadilah tadi diambil daripada hadis baginda Nabi dan perkataan para sahabat. Jadi nggak bisa diganggu-gugat itu, cari saja itu nanti. Dan ada keutamaan yang khusus, terlebih lagi engkau menghadiri majelisnya para habaib. Maka di situ, ya, jika engkau belajar
hadir di majelisnya para habaib atau guru itu seorang waliullah, maka itu lebih afdal, berlipat ganda itu pahalanya. Saya ngaji dengan Ustaz Wahidin majelis Rasulullah, itu saya dapat pahala seperti tadi. Tapi kalau guru saya itu Habib, terlebih lagi waliullah, pahalanya berlipat-lipat ganda itu. Makanya mereka yang belajar dengan Duriyatun Nabi, anak cucu baginda Nabi, ya, itu perbandingannya 1:70. Kiai yang paling alim, yang paling tua, yang paling sepuh, yang paling ahli ibadah sekalipun. Sampeyan ngaji karo Habib sing alim istiqomah, kowe padha bene sampean wis ngaji karo 70 kiai sing apal kitab kabeh, salate unan tahun. Milih ndi? Nyong winta kon. Paham ora? Saya belajar dengan kiai sing paling alim, sing paling berilmu, sing paling terkenal, sing paling ahli sujud, sing paling dermawan, sing paling sedekah, sing paling apik ngamal ilmune. Ilmune luar biasa. Ya, 70 kiai itu saya berguru kepadanya. Dan kamu berguru kepada satu habaib yang istiqomah, yang berilmu, itu kamu lebih baik. Seperti halnya engkau telah berguru kepada orang alim sebanyak 70 kiai. Makanya sini jelaskan. Kata sahabat mengatakan, terlebih lagi jika guru yang mengajar engkau ialah keturunan Nabi ataupun waliullah, maka pahalanya berlipat ganda, ya. Sama halnya ketika engkau belajar dengan keturunan anak cucu baginda Nabi, engkau telah lebih baik daripada engkau belajar dengan 70 kiai yang paling alim, yang paling fakih, sing paling abid. Ya. Makanya rugi itu orang-orang yang belajar. Bukannya belajar gak boleh kepada siapa saja. Tapi kalau orang cerdas akan mikir apa? Yang paling patut untuk diikuti, yang paling patut untuk didekati. Saya belajar dengan habaib, saya belajar dengan kiai, jadi saya dapat kesana kesini. Kamu pun, ya, makanya alhamdulillah kalau ada habaib itu jangan ditinggalkan itu. Ya. Jadi seperti itu. Terlebih lagi jika gurumu seorang cucu ataupun keturunan baginda Nabi ataupun waliullah, maka pahala yang kau dapatkan bersama mereka itu berlipat ganda, ya, lebih afdal, lebih utama timbang yang lainnya. Dan duduknya engkau bersama mereka saja, duduk saja enggak ngomong apa-apa, jaga untuk meneng-menengan oleh pahala jenengan. Ini guru nih Habib wali, duduk saja enggak bahasa apa-apa, diam, dapat pahala. Terus duduknya jenengan mandang wajah gurunya enggak apa-apa, diam toh, kamu dapat pahala itu. Terus mendengar suara guru, dapat pahala kan? Mendengar suara saja, suaranya bukan ilmu disampaikan, dapat pahala. Terus mendapatkan berkah dan sangat banyak keutamaan bersama duduk di majelis ilmunya para habaib ataupun di majelisnya Rasulullah atau para waliullah. Ya. Dan itu apakah orang yang harus paham ketika ngaji? Tidak. Di sini tidak ada syarat kamu ketika hadir majelis harus paham ataupun tidak paham, mengamalkan ataupun belum diamalkan, itu bukan masalah. Tapi ada keutamaan bagi mereka yang paham, mereka yang mengamalkan apa yang mereka dengarkan di dalam majelis. Makanya saya kan lebih turun nang omah, karo kon turun nang majelis, kon luwih afdal turun nang majelis. Duduknya kamu di rumah dengan duduknya kamu di majelis bersama gurumu itu lebih afdal, lebih baik kamu duduk di majelis. Karena orang cinta akan selalu ingin dekat kepada orang yang dicintai. Kamu dekat,
ingin duduk di majelis karena apa? Ini Rasulullah mencintai majelis ilmu. Ini taman surganya Allah dan perantara saya guru saya. Maka engkau tidak akan ingin jauh-jauh kepada orang yang bisa menjadi perantara kamu menuju Nabi dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana? Di majelis ilmunya para habaib atau walinya Allah. Jadi seperti itu. Duduk saja enggak bahas ilmu, kamu dapat pahala. Kamu memandang wajah guru kamu dalam majelis, ya terlebih tadi majelisnya yang mimpin para habaib atau para wali-walinya Allah. Mandang saja dengan penuh bahagia, senang, kamu akan dapat pahala. Itu kalau saya jelaskan panjang lebar itu. Kenapa kok mandang saja dapat pahala? Ya jelas, kalau mandangnya kamu ingat ini orang-orang yang dicintai, dikasih Allah, timbullah rasa kasih cinta kamu kepada Allah, pada Nabi lewat memandang wajahnya orang yang alim. Makanya di majelis pasti banyak foto-fotonya para kiai, para habaib. Tujuannya ketika kita melihat timbul rasa mahabbah cinta, masya Allah. Ingat Allah, ingat itu kan zikir, dapat pahala. Mungkin gak kamu tiba-tiba ingat kalau nggak ada perantara? Ingat gitu. Orang ingat mati ya ketika dikasih sakit, kan itu perantaranya. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi syaratnya hadir majelis ya tidak harus paham, tidak harus mengamalkan, tapi ada keutamaan mereka yang mengamalkan apa-apa yang ia dapat di majelis, dan mereka yang paham apa-apa yang ia dapat dalam majelis. Maka datangi dan tetaplah hadir majelis ilmu. Majelis itu cuma ada dua ya, majelis kebaikan dan majelis keburukan, kejahatan. Majelis itu ada dua toh, majelis kebaikan dan majelis kejahatan atau majelis kesesatan. Apabila ini dengarkan baik-baik, ini pesan nih buat antum semua yang suka hadir majelis ataupun ikut majelis ini, dengarkan baik-baik. Jadi ingat ya, majelis itu ada dua. Majelis itu cuma ada dua. Yang pertama majelis kebaikan dan majelis keburukan. Majelis kebaikan dan majelis keburukan. Dan majelis keburukan atau majelis kejahatan itu juga bisa dikatakan majelis kesesatan. Apabila seseorang itu berhenti atau keluar itu dari majelis, yang tadinya ngaji aktif nggak mau ngaji lagi karena alasan lain sebagainya, diingat nih pesan saya, didengarkan baik-baik. Jika ada orang yang tadinya hadir majelis aktif, senang, cinta, tiba-tiba keluar dengan alasannya masing-masing, banyak lah ya, maka ia berarti telah jatuh ke dalam majelis kejahatan. Kalau orang sudah keluar dari majelis kebaikan, berarti jelas ia akan masuk kepada majelis kejahatan atau kesesatan. Karena barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Ingat itu. Dan syaitanlah yang menyesatkan dan menariknya dari segala kebaikan majelis ilmu yang pernah engkau dapatkan selama engkau aktif. Maka ketika engkau keluar dari majelis ilmu, bukan guru yang rugi, tapi engkau yang rugi, dan engkau akan dijauhkan dari segala macam kebaikan. Uang taman surgane Gusti Allah dewe tinggal. Wis ngerti majelis Nabi ditinggal dengan alasan panjang lebar lah. Alasan manusia banyak ya. Yang sudah tahu utamanya orang hadir majelis saja, satu langkah kaki seluruh makhluk di langit dan bumi ditinggal. Ya jelas kamu setelah itu akan menjadi manusia yang lalai itu. Itu sudah pasti. Kamu ninggalkan majelis, bukan pemimpin guru yang rugi, kamu yang akan rugi. Karena apa? Kamu akan jauh daripada orang yang memperhatikanmu. Sekedar perhatian ibu dan bapak seberapa coba? Perhatian ibu bapakmu hanya mengarahkan kehidupan dunia.
Terlebih kamu sudah besar. Lagi-lagi perempuan cukup sholat, kalau sholat ya wis nang ngene. Gembleng temenan. Iya. Kamu nggak kerja, sudah besar, coba kamu kerja sana. Malah si ibu bapak wis tua, masa kerja baik. Boleh bapak ibu kan ibu. Wajib ya sing ngongkon. Primen, sholat maghrib wis rampung. Urusan akidah apa pernah kasih tahu? Urusan tauhid apa pernah kasih tahu? Urusan yang sunnah, urusan amal-amal yang lain apa pernah mengasih tahu? Cukup sekedarnya saja, sholat dong, sholat maghrib, sholat isya subuh, sholat. Yang lainnya tidak seperti halnya guru yang mengarahkan kamu, kehidupan kamu, mengontrol kamu, memperhatikanmu dalam hal urusan ukhrawi, urusan hati. Maka jika engkau keluar majelis ilmu, bukan guru yang rugi, namun diri sendirimu yang rugi. Diri kamu sendiri yang rugi. Engkau akan dijauhkan dari kebaikan itu. Dan sudah jelas akan menjadi masuk dalam majelis kesesatan atau majelis kejahatan. Apa? Kumpul-kumpul sing ora jelas, kancanan karo sing ora jelas, melakukan perkara sing ora jelas. Hidupnya buang waktu sia-sia, percuma. Tidak ada kemanfaatan. Kemanfaatannya hanya dunia. Akhiratnya bablas. Kalau sudah seperti itu, maka tinggal ada penyesalan. Aduh, yang wis tua pingin hadir majelis, namun riang, misalnya lah. Nome wis pernah sempat hadir majelis aktif, metu dengan alasan berbagai macam alasan. Ya. Tapi engkau wis tua. Nah, biasanya makan orang-orang tua itu kan semakin ingat dengan mati itu. Karena dia menyadari bahwasanya apa? Umur saya semakin bertambah, ajal saya semakin dekat, walaupun mati tidak melihat umur. Makanya nanti, ini kamu masih muda ini. Nanti kalau kamu sudah tua akan merasakan itu. Terlebih lagi kalau kamu sudah sakit-sakitan baru akan merasakan. Ya Allah, nyesel ya mbiyen hadir majelis kok setelah ya kesempatan nyong biar waktu luang akeh pingin hadir majelis saiki wis angel ya nyopi hadir majelis tapi sore besok kaiki nang kasur tok meriang-meriangan wis ono niat tok. Di sini penyesalan, dan itu bakal terjadi di setiap manusia yang sudah menjalin ikatan dengan majelis namun dia tidak mengistiqomahkan di dalam majelis, maka penyesalannya itu datang ketika di masa tuanya nikmat sehatnya dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah. Penyesalan itu yang sangat berharga itu nanti. Ingat pesan saya, semua makhluk akan merasakan sakit. Jika diberikan umur panjang akan merasakan tua. Dan orang tua pasti nikmatnya sama Allah diambil sedikit demi sedikit. Dan itu semua orang pasti akan merasakan. Kecuali mereka yang mati dadak. Ya. Ingat ya. Saya kita duwe pikiran, duwe angan-angan, duwe jalan hidup sendiri-sendiri lah. Tapi engko pesene nyong bakalan jenengan kuku besok. Ora saiki mereka sing urip-urip ngatine. Tapi sing duwe rencana planning dan lain sebagainya kan isih enom nyong kudu awasane lu akeh, kudu harus mana engko nyesele ku tua engko nyesele. Nah, seperti itu. Makanya berdoa sama Allah akan dimudahkan, diistiqomahkan dalam menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu. 7 menit lagi kita selesai. Ya. Ini ganti pembahasan. Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tidak akan mungkin mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Walaupun itu iman, walaupun itu Islam. Maksiat kan akeh ya. Matane maksiat, sanggeme maksiat, ilate maksiat, kupinge maksiat, tangane maksiat, sikile maksiat, mata mandang dengan syahwat, sangkem ngomong sing kotor, sing jorok, nyakiti wong, nyakiti tangga, keluargane, sikile nglakak-nakaki sing Allah ora ridhoi, tangane nglakokna perkara-perkara sing Allah ora senengi.
atine selalu berburuk sangka, akale selalu suudzon, berarti kowe judule maksiat kabeh. Lah wong ning lakokna kaya kowe nang bulan Ramadan dijamin tidak akan pernah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia iman, walaupun dia Islam, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia sholat tarawih sampai 1 juta tahun. Kenapa? Makanya para ahlul ilmi, komunitas, seluruh orang-orang yang berilmu mengatakan seperti ini. Nanti bahwasanya di hari kiamat ada orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ia berteriak kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berilah aku syafaat di sisi Tuhanmu ya. Di sisi Tuhan berilah aku syafaat ya Rasulullah." Nanti di hari kiamat itu ada orang datangi Nabi sambil berteriak, "Ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku ya Rasulullah, tolonglah aku, tolonglah aku." Maka Nabi Muhammad SAW mintakan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ia kan umatku, ia kan iman, ia kan Islam, ia kan melaksanakan sholat tarawih ketika di bulan Ramadan. Kenapa Allah tidak menyuruhku untuk saya memberikan syafaat kepada orang ini? Orang ini kasihan sudah berteriak-teriak kepada aku meminta syafaat pertolongan. Nabi bertanya kepada malaikat, "Kenapa malaikat? Allah belum menyuruhku untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Apa dosa orang ini? Gerangan apa yang membuat Allah tidak ridho sehingga saya tidak boleh memberikan syafaat?" Lantas para malaikat menjawab, "Ini adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan Allah murka kepadanya." Lalu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang tersebut, "Aku tidak akan memberi syafaat kepada orang yang dimana orang itu telah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi jangan adalah iman Islam takwa. Wes, kowe nabi dewek sing ngomong kuwi. Riwayat dari para ahlul ilmi. Seluruh mayoritas orang yang berilmu itu mengatakan nanti di hari kiamat ada orang yang berteriak mendatangi Nabi minta pertolongan Nabi, namun Nabi tidak memberikan pertolongan. Lantas Nabi bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, kenapa ini orang? Gerangan apa? Dosa apa yang dilakukan orang ini sehingga Allah tidak menyuruhku memberikan pertolongan kepada orang ini? Ini kan umatku. Ini kan ia puasa di bulan Ramadan. Dia kan menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kenapa kok saya nggak boleh memberikan syafaat?" Lantas para malaikat itu mengatakan, ini orang telah mendapatkan kemurkaan dari Allah karena secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah sehingga Allah murka kepadanya. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW, "Kalau begitu saya tidak akan pernah memberikan syafaat kepada orang yang dimana orang tersebut telah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala." Pertanyaannya, selama bulan Ramadan ini dari tanggal 1 sampai malam 16, apakah pernah kita mengatakan sesuatu yang tidak baik? Apakah mulut kita pernah bermaksiat? Apa mata kita memandang dengan syahwat? Pribadi kamu masing-masing yang mengetahui. Saya cuma mengingatkan, jika antum menyadari kesalahan dosa-dosa antum selama bulan Ramadan ini, ya, apakah hati kamu berburuk sangka? Apakah hati kamu merasa lebih baik dari orang lain? Ataukah masih ada sombong dalam hati? Ataukah masih ada sifat iri dalam hati? Ataukah keburukan lama yang selalu mengadu domba? Atau yang lain sebagainya di bulan Ramadan ini? Maka saya sebagai pengingat kamu, cepat-cepat taubat dan nasuha. Jangan sampai meninggal mencari Rasulullah, masih mendapat kemurkaan Allah sehingga Nabi pun tidak ingin memberikan syafaat karena Allah tidak ridho kepada orang yang telah mendapatkan murkanya dan Nabi memberi syafaat, Nabi tak akan. Nabi dengan Allah itu satu spell. Allah ridho, Nabi ridho, Allah. Nabi mau syafaat, Allah kan? Jangan, ya udah. Nabi akan memberi syafaat, Allah menyuruh, ya kan? Kasih syafaat itu, ya Nabi kasih. Jadi seperti itu ya.
Nah pertanyaannya, selama bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan kemarin atau kemarinnya lagi, dosa apa, maksiat apa dari mulut kita, mata kita, telinga kita, hati kita, akal kita, jasad kita, maksiat apa yang telah kita lakukan sehingga kita lalai dan kita lupa dengan maksiat tersebut. Maksiat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan kita lalai dan kita lupa dengan maksiat tersebut. Maka cepat-cepat istighfar, minta ampun sama Allah, karena ini bulan yang dimana Allah berikan rahmat ampunan yang sangat luar biasa banyak. Jangan sampai engkau jadi orang-orang yang merugi seperti yang ada dalam Quran surat wal asri innal insana lafii khusr. Ya, ingat itu. Ini kan tadi mengatakan para ahlul ilmi nanti di yaumul qiyamah ada orang yang berteriak mendatangi Nabi. Itu disampaikan oleh Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Al-Muhab Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Aidrus bin Syahab radhiyallahu anhu dari kota Tarim, Hadramut, tahun 1303 Hijriah. Ya. Diambil daripada kitab Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Aidrus bin Syahab radhiyallahu anhu, dan karya dan kumpulan dari Al-Habib Al-Alamah Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Faqih radhiyallahu anhu, jilid 1 halaman 34. Itu dalam kitab ada seperti itu. Ya. Jadi insyaallah bermanfaat buat antum semua. Ya. Bermanfaat untuk antum. Ini sebelum ditutup ada kisah dari sahabat Imam Malik bin Anas saat berbuka puasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya suatu ketika di bulan Ramadan pada saat buka puasa, Imam Malik bin Anas itu menangis terseduh-seduh hingga seluruh murid-muridnya itu kan buka bersama dengan murid-muridnya. Imam Anas bin Malik itu menangis terseduh-seduh. Murid-muridnya bertanya, "Wahai guruku, kenapa engkau menangis terseduh-seduh sehingga menyayat hati kami?" Murid itu seperti itu. Kalau gurunya kadang diem, murid itu akan mengetahui ini guru saya ada sesuatu, maka akan menghibur murid. Sama murid-muridnya Imam Anas bin Malik. Tiba-tiba ketika hendak berbuka puasa, Imam Anas bin Malik menangis terseduh-seduh sehingga murid-muridnya banyak pertanyaan, bingung. Akhirnya bertanya, "Ya guruku, kenapa engkau menangis terseduh-seduh sehingga menyayat hati kami? Kami tidak tega melihat engkau menangis." Lantas murid itu, "Wahai guruku yang mulia, apakah hidangan yang kami berikan kepadamu kurang nikmat atau engkau tidak berkenan dengan hidangan yang kami berikan kepadamu?" Kata muridnya. Lantas Imam Malik menjawab, "Tidak wahai muridku, sungguh kalian adalah murid-muridku yang terbaik dan sangat hikmah meladeniku dengan baik. Bahkan hidangan ini terasa nikmat bagiku, wahai murid-muridku." Lantas murid tersebut mengatakan lagi, "Terus apa wahai guruku yang membuat engkau menangis sedemikian dahsyatnya?" Lantas Imam Malik berkata, "Sungguh aku pernah berbuka puasa dengan guruku Al-Imam Ja'far As-Shadiq." Ya. Sungguh aku pernah berbuka puasa dengan guruku Al-Imam Ja'far As-Shadiq, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan makanan yang teramat nikmat seperti saat ini. Lalu beliau berkata sambil menangis, "Wahai Ibnu Anas atau Ibnu Malik." Jadi ini Al-Imam Anas bin Malik pernah buka bareng makan buka puasa dengan cucu baginda Nabi, ya, Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Nah itu adanya saya dari itu, jadi Sayyidina Ja'far As-Shadiq, terus sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Itu adanya Habaib ini, saya kan dari Sayyidina Husain. Itu nyambungnya sama Ja'far As-Shadiq, nyambungnya ke Ali Zainal Abidin, nyambungnya ke Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Lalu dari jalur Sayyidina Husain. Lantas yang namanya Imam Malik kan pernah berbuka puasa dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, cucu baginda Rasulullah, dengan makan yang terasa nikmat sambil menangis itu. Yang menangis siapa? Yang menangis Imam Ja'far As-Shadiq, menangis di hadapan Imam Malik.
Wahai Ibnu Anas, yang mengatakan Imam Ja'far Shadiq mengatakan kepada Imam Anas bin Malik, wahai Ibnu Anas atau Imam Malik, tahukah engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang buka puasa hanya dengan 3 butir korma. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buka puasa dengan 2 korma, yang itu pun dibagi dengan istrinya dan dengan seteguk air putih saja. Bayangkan itu. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah hanya memiliki ketika bulan puasa 1 korma, yang dimana 1 korma itu dibagi menjadi 2 dengan istrinya untuk makan buka puasa. Bayangkan itu. Kepada siapa istrinya? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan sungguh ketika Rasulullah makan hanya sebutir korma yang dibagi menjadi 2 kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah begitu sangat menikmati dan penuh syukur. Itu Rasulullah itu hanya sedikit makan sahur. Rasulullah SAW itu sedikit makan ketika berbuka puasa. Rasulullah ketika di bulan Ramadan bukan banyak makan sahurnya, bukan banyak, dan banyak mengisi malam-malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Banyak makan sahurnya, banyak makan apa yang kita ingin makan di buka puasa. Rasul itu banyak beribadah dan banyak bersyukur. Rasulullah SAW juga mendoakan kita umatnya yang sering penuhi dengan makanan yang apa kita ingin makan bisa kita makan semua. Kita ada uang semiskin-miskinnya orang masih bisa buat beli makanan, masih ada beras di dalam rumahnya. Beda dengan miskinnya Rasulullah, hanya 1 kurma dibagi kepada istrinya, itu untuk buka puasa dan hanya dengan seteguk air putih. Apakah engkau tidak malu? Engkau melupakan kisah-kisah Nabi seperti itu. Engkau terkadang makan dengan kangkung, dengan tempe saja tidak merasakan nikmat dan syukur kepada Allah. Padahal engkau masih diberikan sehat, masih diberikan bisa untuk puasa. Engkau masih diberikan uang 10.000, 20, 100.000, masih punya simpanan 50.000, 20.000, itu bisa buat beli lauk yang enak. Namun kenapa engkau tidak bersyukur atas nikmat itu? Dan engkau tidak melihat kisah Nabi Muhammad ketika berbuka yang hanya 1 korma dibagi menjadi 2 kepada istrinya dengan seteguk air, namun dengan terasa nikmat dan dengan penuh syukur. Karena Rasulullah ketika datang bulan Ramadan bukan banyak makan sahur, bukan banyak makan berbukanya ketika puasa, namun dalam hati Rasulullah, tujuan cita-cita Rasulullah di bulan Ramadan berbanyak ibadah, berbanyak syukur. Itu yang kita lalai umat sekarang. Puasa itu kita berlomba-lomba cari uang yang banyak, makanya ulama tabungan agar di dalam rumah itu selama 30 Ramadan, 30 hari di bulan Ramadan di rumah tidak bekerja sama sekali. Kita kebalikannya, berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk mencari uang untuk bekal Idul Fitri dengan alasan ingin membahagiakan anak istri kita. Bayangkan itu. Ulama salafun saleh dulu, ulama-ulama dahulu itu mengumpulkan uang untuk nanti Ramadan nganggur nang umat 30 dur nggo Allah. Kita apa? Kerja 30 dur nggo dunya, nggo seneng-seneng Idul Fitri. Kualik kuwi. Kayak kuwi, saya pinginnya selamat. Kangen. Karena 11 bulan kamu bisa buat kerja ngumpulin itu. 1 bulannya berapa? 1 juta. Kumpulin saja 100.000. 1 tahun berapa itu? 1.200.000. Cukup nggak itu selama bulan Ramadan 1.200.000? Cukup lah kalau untuk makan toh. Bener? Ay. Ramadan sebulan orang makan kerja sama sekali nomah bayi cukup lah semangat. Aku pengen go Allah karena Nabi. Jadi seperti itu. Dan asal antum tahu, Imam Malik mengatakan, tahukah kalian setelah berkata seperti itu, ini guruku manusia yang mulia itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq pingsan karena tidak mampu mengenang perjuangan dan akhlak Rasulullah. Jadi ketika Al-Imam Anas bin Malik itu kan punya guru Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq menceritakan kisah itu tentang Nabi, maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq menangis terus di situ sampai pingsan saking takjub dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ingin tahu Al-Imam Ja'far As-Shadiq ketika punya hajat,
ketika tidak punya uang, susah hidupnya. Ini torikonya para habaib, kebutuhannya tidak tercukupi, semakin banyak memberi. Dan itu datuk saya seperti itu. Karena Al-Imam Ja'far As-Shadiq itu ya datuk saya, adanya beliau. Gak mungkin ada Habib seperti saya dan lain sebagainya kalau nggak ada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, nggak ada Al-Imam Ali Zainal Abidin, nggak ada Al-Imam Syirin Al-Faqih Al-Muqaddam, sing jenengan selalu kirim doa tawasul maring beliau. Datuk kami seperti itu. Jika punya hajat, semakin susah hidupnya, sulit hidupnya, pailit, ekonominya lemah, bahkan gak ada yang dimakan, semakin banyak memberikan susah itu. Orang susah, angel, hajat akeh, tapi sering mewek. Semakin punya hajat urusan dunia ataupun akhirat, yang dimana ia sendiri susah, mau makan susah, namun semakin banyak memberi. Karena dengan jalan memberi, ingin tahu rezeki itu setara dengan arsy-Nya Allah. Tak kasih bocoran nih, rezeki itu setara dengan arsy-Nya Allah. Jadi barang siapa yang banyak memberi, maka ia juga banyak menerima. Percaya nggak? Kamu pingin banyak menerima rezeki dari Allah, maka banyak akeh-akeh sing meweh kok. Kon akeh-akeh meweh maring wong, engko kon akeh nrimo kadang Allah. Semakin kon meweh secuil, semakin kon sing dinei Allah semono secuil. Karena apa? Selaras dengan arsy-Nya Allah itu rezeki. Makanya datuk kenyong Al-Imam Ja'far As-Shadiq seperti itu. Jika punya hajat, ingin banyak nikmat rezeki dari Allah, maka semakin banyak memberi. Orang yang banyak memberi, maka semakin banyak yang akan ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sedikit memberi, angel meweh sitik, meweh korarane akeh orane, ya oleh kading Allah semua. Paham ya? Kalau percaya buktinya, yang insya Allah sebenarnya buktinya dan bisa terjadi. Misi mustahil lah intinya angel bapak-bapak itu. Mustahil sering banyak menjadi seperti wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi tuja syafa'atuhu likulli hali minal amali muttahim Maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muttahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awali muttahimi ya arhamar rahimin ba'iz 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya Rabbana bi anana rabbana wa azana ashrafna ala madha israfna tub alaina
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحق وآله وصحبه والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا أنت